Selamat datang di kanal Malas Nonton. Kanal YouTube ini berisikan konten yang membahas alur cerita film. Tujuan dibuat konten alur cerita film ini agar para penggemar film bisa memahami alur cerita sebuah film dengan mudah, sehingga semangat menonton film tidak berhenti di tengah jalan dikarenakan nggak paham alur ceritanya. Selamat menyaksikan Airlift. Film ini adalah film yang mengisahkan tentang situasi perang Irak dan Kuwait. Film ini juga tentang kemanusiaan. Dalam situasi perang dan kebetulan terjebak di dalamnya, apa yang akan kita lakukan? Film ini mengisahkan seorang pengusaha besar Mr. Ranjit yang selamatkan 170.000 nyawa orang India yang terjebak dalam situasi perang Irak-Kuwait. Ranjit adalah bos besar yang kaya raya. Dia memiliki perusahaan di Kuwait dan mempekerjakan 1.700 orang India. Ranjit berasal dari India. Kehidupan Ranjit serba mudah. Dia juga berteman sama seperti para pengusaha pada umumnya. Teman Ranjit semua pengusaha kaya raya. Ranjit mengenal semua orang, baik itu pengusaha, pemerintahan, baik itu di Kuwait ataupun di Irak. Dia mengenalnya. Malam ini Ranjit dan istrinya mendatangi undangan pesta salah satu temannya. Sudah pasti semua yang hadir adalah gerombolan pengusaha kaya. Setelah pesta usai, Ranjit pulang dan tidur. Tepat pukul 3 pagi, salah seorang temannya yang juga pengusaha bernama Ashok menelpon Mr. Ranjit. Dia menceritakan situasi Kuwait yang dalam serangan Irak. Awalnya Ranjit berpikir situasi semacam ini adalah situasi biasa, dikarenakan Ranjit tahu bahwa Irak dan Kuwait memang sudah dari dulunya saling serang dan saling tuduh. Namun Ranjit juga agak bimbang dengan apa yang difikirkan. Hingga akhirnya Ranjit memutuskan untuk memindahkan istrinya dan anaknya ke London. Istri Ranjit menolak, sebab sama dengan yang dipikirkan Ranjit, situasi ini dianggap situasi biasa. Pagi itu sopir Ranjit datang menjemput. Si sopir ini juga memberi kabar bahwa di luar situasi gawat, sehingga dia harus mencari jalan lain untuk sampai ke rumah Mr. Ranjit. Ranjit coba meyakinkan sopirnya bahwa situasi ini masih aman. Kita lewat saja. Ranjit merasa dia adalah pengusaha dan pasti bisa mengamankan situasi. Berangkatlah Ranjit dan sopirnya. Ternyata semua yang dipikir Ranjit jauh dari kebenaran. Mobilnya di stop tentara Irak. Ranjit dan sopirnya disuruh keluar dari mobilnya. Ranjit berkata, "Kami orang India." Sopir Ranjit juga mengatakan hal yang sama. Tanpa aba-aba, salah seorang tentara menembak sopir Ranjit tepat di jantungnya. Seketika sopir Ranjit terkapar. Tentara Irak membawa Ranjit ke tempat pimpinan mereka. Sampai di sana, mayor tentara Irak ini mengatakan bahwa dia mengenal Ranjit dan dia pernah menjadi pengawal Ranjit selama 2 hari. Ranjit lupa, dan memang para big boss tidak akan mengingat hal semacam ini. Big boss hanya akan mengenal sesama yang selevelnya saja. Setelah mayor menyampaikan beberapa hal, mayor menjamin keselamatan Ranjit dan mayor juga menunjukkan salah satu teman Ranjit yang digantung. Ranjit diberi stiker yang akan mengamankan perjalanannya. Ranjit berangkat menuju ke kedutaan India. Dia menceritakan semua yang dilaluinya dan kemudian Ranjit meminta agar dia dan keluarganya dikirim keluar Kuwait. Bapak kedutaan ini menjawab, "Ada 170.000 orang India yang juga sama sepertimu meminta dikeluarkan dari Kuwait." Sementara itu, situasi di sekitar rumah Ranjit sangat mengkhawatirkan. Tentara sudah bertindak seperti perampok, menghancurkan bangunan dan membunuh seenaknya. Tentara pun masuk ke rumah Ranjit dan menghancurkan seisi rumah. Ranjit menelpon ke rumahnya, namun tidak ada yang mengangkat. Situasi ini membuat Ranjit makin panik. Bergegaslah Ranjit menuju rumahnya. Sepanjang jalan Ranjit menangis melihat situasi di luar mobilnya. Sesampainya di rumah, Ranjit tidak menemukan istri dan anaknya. Ranjit melanjutkan pencariannya ke kantornya. Syukurlah istri dan anaknya masih hidup. Setelah menemui istrinya, Ranjit pergi lagi menemui istri sopirnya. Mau bagaimanapun juga, dia harus menyampaikan kabar duka ini. Ranjit kembali menemui mayor Irak. Terjadilah negosiasi. Sang mayor meminta Ranjit membayar 300.000 US dollar untuk 3 orang agar bisa keluar dari Kuwait. Namun Ranjit mengatakan 5 orang, sebab Ranjit juga akan membawa istri dan anak sopirnya yang mati ditembak.
Ranjit kembali menuju kantornya. Sampai di kantor, dia mendapati semua mata berharap kepadanya untuk diselamatkan. Ada 1.700 karyawannya yang berharap kepada Ranjit. Dari sini Ranjit merubah tujuannya. Kemanusiaan Ranjit terpanggil. Dia berpikir bukan hanya dia dan keluarganya saja yang harus selamat. Semua harus selamat. Semua orang harus diselamatkan. Bukan hanya karyawannya saja, tapi 170.000 warga India harus diselamatkan. Singkat cerita, Ranjit dan beberapa temannya mengatur strategi penyelamatan, baik itu tempat penampungan, stok makanan, serta armada yang akan dipakai untuk menyelamatkan seluruh warga India. Ranjit tidak akan mematuhi perintah Mayor Irak yang memeras dirinya. Mr. Ranjit juga menghubungi Kementerian Luar Negeri di India, Mr. Kholi. Pemerintah India harus membantu misi penyelamatan ini. Namun sayang, kementerian kurang menanggapinya. Mungkin ini karena posisinya ini bukan yang berwenang, jadi kementerian ini kurang menanggapi apa yang diutarakan si Ranjit. Sementara itu, di lokasi pengungsian, tentara Irak datang dan seperti perampok merampas barang-barang berharga milik orang India. Setelah kejadian itu, Ranjit kembali menemui mayor tentara Irak. Si mayor ini mengatakan bahwa Presiden Saddam Hussein mempersilahkan semua orang India meninggalkan Kuwait. Namun, mau dibawa kemana warga negara India ini? Itu yang jadi masalah. Ranjit memerintahkan anak buahnya untuk mendata seluruh pengungsi, sebab sebagian besar pengungsi tidak memiliki paspor. Setelah itu, Ranjit menelpon kembali ke India. Saran dari Kementerian India, Ranjit bisa membawa pengungsi ke Yordania. Ranjit berangkat ke Irak bersama seorang karyawan supermarket namanya Ibrahim yang istrinya hilang akibat dari perang ini. Di perbatasan, Ranjit disetop tentara Irak, namun Ranjit lolos karena memiliki stiker dari sang mayor. Tujuan Ranjit adalah kedutaan India di Irak. Sampai di sana, Ranjit membicarakan situasi Kuwait. Namun, sayangnya kedutaan tidak mau membantu atau mungkin bingung cara membantunya. Sebab para pengungsi dianggap tidak jelas. Apa benar semua orang India? Bagaimana jika ada orang Bangladesh atau orang Pakistan? Ranjit tidak menyerah batas ini. Misi kemanusiaan tetap dijalankan. Ranjit mendatangi dermaga. Dia menemukan kapal pengangkut sampah yang bisa mengangkut 500 orang. Setelah sepakat dengan kapten kapal, harga $200 per orang, maka Ranjit mengirim 500 orang untuk berangkat duluan ke India. Ada sedikit masalah. Sang mayor mengetahui apa yang dilakukan Ranjit, namun semua bisa diatasi. Selanjutnya, Ranjit meminta Kholi, kementerian di India, membuka pintu perbatasan Yordania. Sebab Ranjit merasa situasi di Kuwait semakin tidak aman. Ranjit memutuskan segera berangkat membawa seluruh pengungsi ke Yordania. Persiapan dilakukan. Ada satu yang menarik dalam situasi ini. Salah satu pengungsi ternyata orang Kuwait. Salah seorang pengungsi menolak adanya perempuan Kuwait ini, namun Ranjit membawanya ikut berangkat menggunakan mobil Ranjit. Perjalanan menuju Yordania dimulai. Sementara itu di India, Kholi mengadakan pertemuan dengan pilot pesawat. Mereka membahas tentang evakuasi orang India dari Yordania. Semua menolak. Dan akhirnya Mr. Kholi menyampaikan pesan kemanusiaan. Dengarkan. Tak ada yang memaksa kalian. Terserah kalian mau pergi atau tidak. Tapi 175.000 orang sedang menunggu kita di Yordania. Dan satu-satunya kesalahan mereka adalah mereka orang India. Jika bukan keluarga kita, aku tak bisa memberi alasan agar kalian bersedia membahayakan nyawa kalian demi menyelamatkan nyawa mereka. Lebih baik kalian cari sendiri alasan agar bisa menyelamatkan mereka. Di perjalanan, Ranjit dihadang tentara Irak. Demi membela perempuan Kuwait, Ranjit rela untuk baku hantam. Terjadilah keributan hingga akhirnya Ranjit terpojok dan akan ditembak. Semua orang turun dari mobilnya. Ranjit selamat. Sampailah rombongan di perbatasan Irak Yordania. Gerbang dibuka. Gerbang ini terbuka atas kerja keras Kholi di India. Sesampainya mereka di bandara, mereka tidak melihat bendera India. Itu artinya belum ada kesepakatan untuk menerbangkan 170.000 orang keluar dari Yordania. Setelah menunggu dan sedikit bertanya kepada salah seorang petugas yang juga orang India, telepon berdering. Panggilan dari India. Perintah sudah diturunkan. Semua warga
India, baik yang ada paspor maupun yang tidak memiliki paspor, akan diterbangkan ke India, termasuk perempuan Kuwait yang diakui Ibrahim sebagai istrinya juga ikut berangkat ke India. Inilah perjuangan seorang Mr. Ranjit ketika rasa kemanusiaannya terpanggil. Tidak semua hal yang mampu saya jelaskan pada cerita film ini. Yang jelas, film ini penuh ketegangan dan penuh rasa haru saat menontonnya. Ini film di mana rasa kemanusiaan kita mau tidak mau akan muncul dengan sendirinya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.